Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hati Putih Channel, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar insya Allah kami bisa memberikan manfaat. Berikut ini pembahasan kita tentang, Surat Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa pendapat tentang turunnya surah Al-Fatihah antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas, surat Al-Fatihah atau surat yang memiliki nama lain As-Sab'ul Matsani ialah diturunkan di kota Makkah, yakni termasuk surat Makkiyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hurairah, Ibnu Yasar, dan Az-Zuhri, surat Al-Fatihah termasuk surat Madaniyah, artinya diturunkan di kota Madinah. Namun, ada beberapa ulama berpendapat bahwa surah Al-Fatihah ini diturunkan dua kali, di Madinah dan juga di Makkah. Dan di antara perbedaan pendapat tersebut, menurut Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, mengatakan bahwa yang mendekati kebenaran adalah diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Turunnya surah Al-Fatihah begitu dramatis, bahwa ketika turun iblis begitu kesakitan dan terkapar tak berdaya. Diceritakan di dalam kitab Abwabul Farad karangan Sayyid Muhammad Alawi, bahwa ketika surah Al-Fatihah turun, iblis terbaring kesakitan, sehingga para anak buahnya mengunjunginya. Setan-setan begitu penasaran, ada apa gerangan rajanya mengalami demikian. Ketika para setan datang menjenguk iblis, iblis berkata, "Kalian tidak usah jenguk saya mendatangkan obat atau dokter, saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat, yang ketika surat-surat itu dilafazkan pasti akan selamat dari neraka, padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka, dan sekarang mereka punya tamengnya." Jadi cita-cita iblis adalah membuat manusia masuk ke dalam neraka dan salah satu tameng untuk menggagalkan cita-cita tersebut adalah membaca surat Al-Fatihah. Betapa beruntungnya kita bisa hafal surat tersebut, ditakdirkan hafal membaca dan bahkan sering mendengarnya. Bagaimana seandainya kita bernasib menjadi seseorang yang bahkan membaca saja tidak bisa? Lalu bagaimana dengan iblis dan setan supaya cita-cita tersebut tetap berjalan dan sukses? Iblis berkata, kita bikin mereka, manusia, lupa, sehingga mereka tidak bisa membaca lagi, karena ketika mereka membacanya, kita pasti kalah. Jadi ketika kita jarang membaca surah Al-Fatihah, berarti itu adalah sebagian kemenangan dari iblis. Tentang bagaimana iblis melalaikan kita untuk membaca surah Al-Fatihah, sedangkan umat muslim siapa dan di mana yang tidak hafal dan tahu dengan surah Al-Fatihah. Bagaimana iblis bisa menghentikan kita dan membuat kita lupa untuk tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang artinya, tidak dikatakan sholat seseorang jika tanpa surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah menjadi salah satu rukun yang wajib dilakukan di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat lainnya. Bacaan-bacaan yang di dalamnya ditakdirkan begitu sangat mudah untuk dihafal siapa saja, manusia normal, manusia disabilitas, anak kecil, orang tua. Tapi juga bukan tentang siapa yang paling hafal, tapi tentang siapa yang gembira melakukannya. Ibnu Malik berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surah Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit. Begitu banyak kelebihan di dalam surah Al-Fatihah dan semoga kita selalu senang mengamalkannya. Itulah penjelasan tentang surah Al-Fatihah. Begitu banyak manfaat surah Al-Fatihah, hingga bisa menjadi sebuah obat untuk manusia yang bisa mengamalkannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.